Gini, siksa kubur dan lain-lain itu ada di hadis kan? Ada. Nah, Informasinya dari mana? ya informasinya dari mana? Ada orang yang, jadi dia Nabi. ngalamin dulu terus dia nyatet Ya, oke. atau kayak gimana? Oke, pertanyaanku sederhana. Kalau yang siksa kubur itu terjadinya kan bukan di dunia kan? Berarti pasti bukan dikasih tahu sama manusia. Oke. Dan dia terjadinya bukan di dunia, dan orang yang sudah disiksa kubur nggak bisa balik lagi. Berarti nggak mungkin dia ngasih tahu pada orang-orang di dunia. Berarti informasi ini harus datang daripada sesuatu yang menguasai bukan hanya dunia, ya kan? Itulah namanya Allah. Allah spill kepada Nabi Muhammad. Balik lagi. Spill itu selalu wahyu atau enggak? Selalu wahyu. Selalu wahyu kan. Berarti Makanya itu kayak cara bentuk Allah. revelation. Iya. Revelation. Bentuk Wahyu wahyu. dalam bahasa Inggris revelation. Bentuk wahyu maksudnya dibisikin kah atau? Bisa dibisikin langsung di dadanya Rasulullah, bisa lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dulu bisa dilihat mata. Bisa oleh Rasulullah. Oh iya? Bisa. Ada sayapnya. Ada. Lu mau tahu berapa sayapnya? Berapa? Rasul bilang sayapnya Jibril ada 600. Ketika ketemu Rasulullah pas malam pertama Iqra turun, Bulunya atau sayapnya? sayapnya ada 600, dan kata Rasulullah yang dibuka pas saat Iqra itu cuma 2 sayap. Berarti 558 lain tertutup. Sebelah kiri 299, sebelah kanan 299 ketutup. Dan katanya Rasul itu 2 aja yang dibuka, itu sudah menutupi ufuk timur sampai barat. Menutupi langit timur sampai barat, semua ketutupan. Mau tahu ada yang lebih keren lagi? Apa? Nih, di Kristen ada namanya malaikat namanya Serafim. Oke. Tahu Serafim? Di game sering keluar tuh Serafim. Serafim. Banyak kan sayapnya kan? Iya. Nah, jadi gini ceritanya. Pas Rasul Isra Mi'raj. Gue gak tahu. Teman gereja gue ada namanya Serafim. Serius? Iya deh. Oke. Gak mungkin Serafim PHIM kan? Serafim. Serafim pakai F. Serafim, berarti benar itu malaikat. Nah, nanti tanya dia artinya apa. Kalau nanti dia nggak tahu, lu nanti jadi keren, lu bisa jelasin Oke. ini. Lihat ya. Ini malaikat sih. Jibril berarti ada berapa tadi sayapnya? 600. 600. Sebelah kiri berapa? 300. Sebelah kanan 300. Ketika Isra Mi'raj Rasul bilang begini, Jibril, keren banget ini kamu. Kenapa? Kamu tuh adalah makhluk Allah yang aku lihat keren banget. Kenapa? Sayapmu gede 600. Apa katanya Jibril? Dia bilang gini, aku belum apa-apa dibandingkan Israfil. Serafim. Israfil itu Serafim. Bukan Israfil. Ini Israfil. Israfil ini adalah malaikat maut, pencabut nyawa. Oh, oke. Nah, katanya Jibril, kalau aku membentangkan 600 sayapku, satu aja, yang 2 dibentangkan aja timur sampai barat kan. Ini dibentangin semua sayapku yang 600 itu, nggak ada di bawah satu sayapnya Israfil. Oh. Jadi dibentangkan 600 ini nggak ada satu, katanya Jibril, nggak ada satu di bawahnya sayapnya Israfil. Padahal sayapnya Israfil ada 1200. Ngerti gak? Satu sayapnya Israfil itu lebih gede daripada 600 sayapnya Jibril. Aku tuh bener nggak paham sih bentuk sayapnya gimana ya. Nah, bentuk sayap kita nggak usah lihat, nggak usah bayangin. Cuman yang jelas sayap. Karena kalau kita bayangin pasti nggak benar. Oh iya siapa udah bayangin. Ya, lu bayanginnya kayak gimana? Pasti nggak benar. Nah, yang kedua itu berarti Israfil ada berapa sayap? 1200, 600. Dan kemudian Gabriel bilang lagi, dan semua sayapnya Israfil yang 1200 dibuka nggak segede satu sayapnya Serafim. Serafim ini apa? Sorofiun. Nah, nanti aku jelasin Serafim ini siapa nih. Yang tadi maut, berarti yang malaikat maut itu gini. Sayap itu bukan lebih jago siapa kan? Ya. Apa Menentukan directly- juga. Nanti ada di terakhir hadisnya nanti ada penjelasannya kenapa sayapnya Serafim ini besar banget. Oke. Nah, sayapnya Serafim itu ada 2400. Dan satu sayapnya Serafim itu lebih gede daripada seluruh sayapnya Israfil. Dan Serafim ini jumlahnya ada 4. Doang. Ada 4 doang. Dan mereka bawa arasnya Allah. What is arash? Mereka bawa tempat bertahtanya Allah. Bertahtanya Tuhan. Itu untuk menggambarkan bahwasanya kekuasaan Tuhan tuh gede banget. Gede banget. Bentar aku lost. Tadi yang Israfil Serafimnya ini tuh berarti ada 4 malaikat. Ya. 4 malaikat serafim. Masing-masing punya 2400 sayap. Oke. Serafim ini malaikat maut. Bukan. Israfil yang malaikat maut. Israfil malaikat maut Dia yang tuh semua sayapnya aja lebih kecil daripada satu sayapnya serafim. Betul. Maka Serafim ini adalah pembawa tahtanya Allah. Dia malaikat apa title-nya? Dia pemikul arash. Iya. Pemikul tahta Tuhan. Buat apa dibawa? Nah, bukan itu kiasan aja sih. Kiasan. Kalau yang kita lihat kiasan karena kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Ini mau mengatakan kalian tuh gak ada apa-apanya. Lu tau orang yang mangkul ini nggak kayak
terus ada satu kursi gitu. Tapi malaikat maut itu dari Tuhan atau bukan? Malaikat maut Semuanya dari Allah. Oh, Iya nggak cuma sih? job desk-nya beda-beda gitu. Job desk-nya beda-beda. Ada yang jagain neraka, ada yang jagain surga. Lah, kepanasan. Oh, enggak dong. Kan yang dia jagain neraka kan dia kan terbuat dari cahaya, kan dia nggak rasa panas. Loh, Kan kita yang kalau rasa gitu panas. kita yang di neraka bisa nempel dia dong supaya nggak kena panas. Nah, lu nempel dia, lu langsung kena gebuk kepalanya. Ini serius. Serius, di dalam Al-Qur'an, tugasnya malaikat penjaga neraka tuh gebuk kepala orang. Hah? Iya, gebukin kepala orang. Kalau deketin dia. Iya. Jadi best thing lu jangan masuk situ. Lu kenapa Iya, lu nggak nggak usah mikirin mau berteduh di kenapa neraka. Emang lu pernah nempel masuk sama neraka? malaikat neraka? Kita nggak pernah tahu ya. Nama malaikat neraka namanya Kita nggak pernah tahu ya. namanya Malik. Malik, Malaikat neraka. Nah, malaikat surga namanya Ridwan. mereka tuh gak ada umurnya ya? Nggak ada umurnya. Kan umur cuma manusia. Bentuknya apa nggak tahu ya? Cahaya. Oh, gak ada mukanya. Mukanya aku nggak tahu karena aku belum pernah ketemu. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, Jibril itu bisa menyerupakan diri seperti manusia ketika dia ketemu dengan Maria misalnya. Oh. Atau dia ketemu dengan Nabi Muhammad Oke, misalnya. oke. Nah, itu dia bisa menyerupakan dengan manusia, tapi bentuknya bukan manusia karena dia cahaya. Berarti neraka itu ciptaan Tuhan juga. Tentu. Hukuman-hukuman di dalamnya ciptaan Tuhan. Semuanya Iya. ciptaan. Terus iblis tuh ngapain? Nah, iblis itu termasuk yang disiksa tuh nanti di neraka. Iblis itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Dia bagian daripada jin. Kenapa Ingat Tuhan nggak? ciptakan jin? Nah, kenapa Tuhan menciptakan jin? Pada awalnya Allah menciptakan jin untuk kemudian dijadikan kemudian seperti ngelola bumi kayak kita sekarang. Oke. Nah, ketuanya namanya iblis. Heeh. Nah, suatu waktu Allah nyiptain manusia nih dan menjadikan manusia sebagai ujian buat iblis. Mau nggak dia nurutin perintah Allah? Iblis ini nurutin perintah Allah. Semuanya sujud pada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis nggak mau. Dia membangkang pada Allah. Nah, maka ya udah, berarti karena dia membangkang, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, aku membangkang pada Engkau, tapi kamu tahu nggak sih yang kamu ciptain manusia ini adalah sebenarnya mereka juga jahat sebenarnya. Mereka juga sebenarnya nggak layak nih." Apa kata iblis? "Kasih aku waktu, aku mau goda setiap anak Adam. Aku mau goda nih setiap anak Adam. Aku nggak akan biarkan mereka untuk kemudian taat pada Engkau dan balik lagi ke surgamu. Nggak bakal." Maka Allah bilang, "Aku kasih kamu waktu, goda." Oh, jadi Tuhan tuh mengizinkan iblis untuk menggoda kita semua. Iya. Karena iblis bilang kan, dengan keagunganmu ya Allah, aku minta waktu. Tapi kok bisa dia kepikiran gitu ya di mana kayak misalnya kamu berkumpul sama temen-temenmu nih, temenmu pada baik semua nih. Tiba-tiba kamu kayak jadi jahat sendiri tuh kan kayak lumayan aneh ya benernya. Enggak lah. Sifat, oh itu enggak? Enggak lah. Tapi maksudnya sifat itu dia contoh dari siapa? Maksudnya Fair. Tuhan sendiri kan ngajarin Fer, baik. aku kasih tau lu ini penting banget ya ke depan ya. Orang yang mengkhianati kita itu selalu orang paling dekat dengan kita. Hati-hati. Oke, itu paham. Maksudnya kayak sifat mengkhianati dan lain-lain itu kan memang di bumi ini kan banyak banget. Betul. Tapi waktu zamannya Allah itu kan nggak ada yang jahat kan Betul. anggapannya. Kok bisa dia kepikiran untuk berbuat jahat? Nah, Gue actually diem terus loh. Karena actually pertanyaan-pertanyaan dia udah mulai kritis ya loh. udah bagus. Weh. Apa? Lu ngapain? Oh, gue kira lu pakai middle finger. Astagfirullah. Jadi gini, malaikat itu tidak diberikan pilihan kayak kita. Jadi dia nggak punya free will. Sedangkan jin sama manusia itu punya free will. Oke. Bebas dalam memilih. Bebas. Ketika iblis nggak ada kita, dia beribadah terus dan jadi the best. Tapi begitu ada kita, kelemahannya dia adalah bukan ngelihat orang-orang yang pintar atau disuruh ibadah lebih bagus, tapi ngelihat orang yang newbie. Ketika dia lihat newbie muncul sombong. Sombong itu apa? Sombong atau envy? Sombong. Sombong itu artinya kata Rasul meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi dia ngeliat apa sih nih orang nih baru diciptain juga biasa aja, kenapa dia dia gantiin gue? Nah itu dia muncul tuh. Kayak contoh misalnya ya, kalau Feren sekarang misalnya followernya masih sekitar berapa follower lu di Instagram? Dikit berapa? 20, 30? Iya, 20-an. 20K. Besok lu udah 20M. Lalu kemudian tiba-tiba nih lu ngelihat ada orang nih misalnya baru muncul misalnya, lalu kemudian nggak follow lu akan mikir siapa sih dia? Kok pendatang baru nggak follow gua? Oh. Tapi dulu nggak kepikiran kan? Iya. Ketika masih 20K kan? Nah itu yang terjadi di iblis. Iblis merasa ketika manusia diciptakan dan suruh sujud kepada manusia, dia muncul rasanya. Kok bisa Tapi ya? pertanyaan dia, Bisa dong. berarti muncul rasa negatif itu gara-gara memang Allah menciptakan free will untuk Pada dua jin. makhluk ini. Karena free will Jadi memang dari Tuhan.
dari Tuhannya tuh udah menciptakan free will itu. Free will. Free will itu intinya bisa jahat bisa baik. Iya. Dan itu pilihan. Pilihan. Kalau malaikat tuh nggak punya pilihan. Maka namanya free. Iya. Enggak, berarti Tuhan tuh, bentar. Aku tuh masih penasaran gimana caranya yang jin itu bisa kepikiran cara-cara jahat gitu loh. Padahal Tuhan kan nggak ngajarin sama sekali. Oke, Betul. dikasih free will. Tapi contohnya dari siapa? Kalau misalnya kita kan free will udah kelihatan kan. Iya. Soalnya kan di bumi kan banyak banget. Mungkin maksudnya kayak jahat gini. dan baik. Paham Yang nggak maksudku? pas iblis membangkang itu first evil bukan? Itu first evil yang tercatat, betul. Nah itu, maksudnya dia mencontoh dari siapa? Nah, menurutku ya tidak harus sebenarnya mencontoh sih sebenarnya. Ya udah tiba-tiba ada. Karena semua jadi gini, free will itu kan artinya kan dia bisa memilih satu atau memilih dua kan. Iya, gitu kan. benar. Dia memilih taat atau tidak kan gitu kan ya. Contoh misalnya ketika Allah bilang ini, sujudlah semua kepada Adam. Maka dia bisa milih sujud, dia bisa milih tidak sujud. Itu kan artinya free will kan, tidak harus ada contoh kan. Nah, maka dia bilang, aku nggak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau? Jawabannya apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, aku dari api. Di situ aku juga bingung. Yang ngajarin dia siapa? Kalau api lebih bagus daripada tanah. Makanya akhirnya kesimpulan ketika kita belajar adalah justru keahlian daripada iblis adalah buat narasi-narasi yang nggak benar. Dia buat false information, misinformation. Dan itu yang udah kita bilang, problem daripada seluruh dunia pada saat ini adalah misinformation. Maka ketika ada orang, dia diinformasi salah, dia bisa berbuat sangat sadis sekali. Gitu. Oke. Udah menjawab belum? Udah transcendence belum? Udah menjawab sih, tapi masih tetap Bingung. bingung. Soalnya aku kira maksudnya malaikat tuh kayak udah dihipnotis, kayak ya udah kamu ngelakuin. In a way iya. Iya, In a way. tapi Jadi kok karena bukan dihipnotis tapi memang pas diciptakan Dia tidak punya free will. bisa nggak ada free will, nggak Jadi bisa dia memilih. cuma turut. Nurut. Tuhan Yesus. sorry ke bawah nama Tuhanku. Enggak, Tuhan aja. Tapi Tuhan itu udah ngasih tahu ke malaikat nggak? Oh iya, by the way kita tuh ada free will loh. Kamu pilih yang mana? Enggak, malaikat nggak ada. Tapi keren Jin banget. Enggak, maksudnya. Tuhan tuh ngasih tahu nggak? Tapi keren banget. Oh, maksudnya pasti diciptakan. Iya, pas diciptakan. Kita Keren. ada free will loh. Mau ikut yang Keren. mana nih? Keren banget. Itu dikasih tahu. Oh, dikasih tahu dari Dikasih mana? tahu di surat Al-Baqarah. Hah, serius? Ada. Wa 'allamal adama asma'akullaha. Kami mengajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya. Kemudian ketika Adam menyebutkan nama-nama benda itu dikasih tahu kepada malaikat. Kalian bisa nggak seperti Adam? Malaikat bilang, kami nggak bisa. Kami nggak bisa melakukan itu karena kami hanya bisa melakukan apa yang diinstal kepada kami. Artinya malaikat nggak bisa nyebutin nama benda-benda seperti Adam menyebutkan nama benda-benda. Artinya apa? Artinya malaikat itu dikasih tahu oleh Allah bahwa Adam punya kemampuan berpikir. Ini benar-benar sedikit beda sama agama lain tuh. Kalau di Kristen malaikat punya free will. Hah? Aku nggak tahu. Nggak ada, weh. Nggak, soalnya kan Lucifer itu malaikat kan. Tapi Iya, dia fallen nggak ada angels. Iya, tapi bukan free will. Kan dia bisa memilih untuk membangkang. Bener nggak? Setauku dia nggak memilih, tapi ya ini loh pertanyaan tuh sama. Kayak kenapa kok tiba-tiba muncul rasa jahat itu? Padahal di dunia. Tapi di memang surga kan bedanya baik semua. benar sih kata Raymond. Karena bedanya menurut setauku ya, kalau di dalam agama Kristen, Lucifer atau iblis itu adalah dianggap malaikat. Oh iya Tapi benar. kalau kita Fallen angel. itu bukan malaikat. Oh, Jadi memang dia dari- jin. Jadi dari awal tuh Tuhan udah menciptakan jin. Ya. Jin, malaikat, Tuhan, Lalu manusia. Manusia. Hmm. Tuhan tuh siapa yang ciptakan? Enggak, kalau oke, pertanyaan menarik. Oke, coba Tuhan Random banget, Tuhan boleh nggak sih kita bahasa Inggris kan creators? Creators kan Tuhan kan pencipta kan ya, Iya. betul. Berarti kalau misalnya Tuhan adalah creators, berarti yang diciptakan namanya creation. Benar Oke, nggak? oke. Nah, dalam bahasa Arab lebih keren lagi. Khaliq makhluk. Oke. Khaliq itu pencipta, creators, makhluk artinya yang diciptakan. Oke, kalau gitu. Pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan adalah creators, pertanyaannya adalah siapa? Who create the creators? By the way, kalau dia di-create, berarti dia creation, bukan creators. Benar nggak? Berarti Tuhan nggak boleh di-create. Kalau dia di-create, dia bukan Tuhan. Paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu siapa yang mengadakan? Apakah dia bisa mengadakan dirinya sendiri? Nggak mungkin dong dia creator sekaligus creation dalam waktu yang sama. Nggak mungkin. Berarti cuma satu kemungkinannya. Dia nggak ada yang menciptakan. Dia ada eksistensinya namanya wajibul wujud. The Ini ada di supreme Al-Quran. existence. Ada. Ini namanya the supreme existence atau ada bahasa Inggrisnya apa? Jadi apa existence gitu.
Omni-existent ya, omnipotent existence atau apa. Keren sih. Ya, Berarti nggak ada artinya yang Tuhan nggak boleh diciptakan. diciptakan. Kalau diciptakan ya bukan Tuhan. Memang sudah ada dari awal. Karena selain Tuhan dalam Islam sederhana, Tuhan creator, selain Tuhan creation, selesai. Iya. Maka tadi Valen dari tadi nanya kan, iblis yang nyiptain siapa? Allah. Surga yang nyiptain siapa? Allah. Neraka yang nyiptain siapa? Allah. Oke. Panjang sih discussion gue lumayan gini ya. Pertama ya, Kenapa ya dari ciptakan neraka? dari ngebahas Apa? Kan kenapa ciptain neraka? Keren. Maksudnya gini, kenapa manusia nggak boleh punya free will aja? Kenapa kok dibedakan? Maksudnya dibedain antara surga dan neraka. I mean kayak kalau misalnya kita diciptakan udah nggak usah ada free will lah. Nanti semua ikut aku ke surga gitu. Kenapa nggak? Itu kan damai banget hidup ini. Nah, berarti kita nggak ada. Jadi gini, kalau free will itu kan kayak orang belajar ya. Dan nanti kan dia akan diuji nih. Lah kalau misalnya orang diuji setelah dia benar diuji, dapatnya lulus kan, dapatnya nilai kan dia. Ataupun yang lain. Nah, kalau misalnya dia nggak diuji, tiba-tiba dia udah pintar, so what's the point of education? Paham gak sih maksudnya? Surga itu adalah hasil orang-orang yang lulus ujian. Nah, kalau kita nggak diuji, what's the point ada surga? Iya, paham sih benernya. Tapi lumayan unik aja. Unik. Unik sih.